Masalah ini ada samaniyatu aqwal. Ada 8 pendapat dalam masalah ini. Pertama, qaulun man istahabba bi itlaqihi. Ada yang menganggap itu adalah mubah saja secara umum. Ada yang mengatakan istahabba bi quyudin wa tafsil. Ada yang disukai, diperbolehkan tapi dengan syarat-syarat. Ya. Pendapat yang ketiga ada juga yang ya boleh secara umum. Kemudian pendapat yang keempat boleh tapi ada apa namanya, ada quyudnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian ada yang menganggap dia makruh secara umum, ada juga makruh secara tafsil atau ada syarat-syaratnya, dan ada yang mengatakan haram secara umum, haram semuanya, dan ada yang mengatakan haram tetapi dengan syarat. Ada syaratan syarat-syarat tertentu baru dianggap haram. Paling kurang ada 8 pendapat para ulama dalam masalah musik dikonklusikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Jadi enggak satu pendapat dalam masalah musik haram. Kalau sering selama ini dengar-dengar atau putar kaset, putar YouTube atau lihat di FB, semua mengatakan haram, itu hanya satu pendapat. Kebetulan satu kelompok saja yang menggaung-gaungkan itu sehingga kita menganggap semua hukumnya seperti itu. Amanah ilmu Amanah ilmu dan ini amanah agama, mesti kita katakan masalah musik, masalah khilafiyah di dalamnya. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i kita dapatkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau bahkan dalam kitab Ar-Ru'a an Muharramatil Al-Lahwi Wasima, beliau mengumpulkan bahkan di sana ada sampai 12 pendapat dalam masalah ini tentang, ada 11 pendapat dalam masalah ini tentang masalah musik, ya. Kita dapatkan, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ini konklusi daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian ada yang diharamkan secara umum tapi tidak semuanya, ya. Kemudian ada yang mengatakan haram kalau seandainya ada kandungan-kandungan haram di dalamnya. Ada yang mengatakan haram bagi seorang wanita menyanyikan kepada seorang laki-laki. Terus begitu, ya, sampai 11 pendapat. Ya, disukai, boleh, makruh sampai haram. 4 kategori ini dengan detailnya yang berbeda-beda. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, beliau daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, ya, masalah musik itu sangat objektif beliau bahas, ya, bahwa masalah musik tersebut, konklusi daripada Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dia itu baik kalau seandainya dibawa kepada yang baik. Dia itu haram kalau seandainya akan menimbulkan sesuatu yang terlarang. Dan yang haram, ada kandungan haram di dalamnya, maka dia haram hukumnya. Masalah di sana ada ayat, ada hadis dalam masalah ini, itu didiskusikan oleh para ulama. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, misalkan. Itu sering dijadikan sebagai bukti bahwa ini dia liyudillan nas ada orang-orang yang membeli lahwun, untuk apa? Untuk supaya menyesatkan manusia, ya. Udah itu dianggap, dan ghina itu adalah lahwun yang menyesatkan. Nah, itu didiskusikan oleh para ulama. Para ulama mendiskusikan bahwa ayat itu apakah langsung serta-merta itu dikatakan untuk musik atau bukan. Kalau ada di sana para ulama, mungkin saat ini banyak yang mengutip-ngutip copy paste ayat ini untuk mengatakan haramnya segala lagu dan musik. Tapi di sana, di tempat lain, para ulama membahas bahwa ini tidak langsung untuk mengatakan masalah musik. Tapi masalahnya adalah masalah haram di sini atau yang menyesatkan di sini adalah dipakainya sesuatu lahwun itu untuk menyesatkan. Tapi kalau lahwun tidak untuk menyesatkan, maka itu berarti boleh saja dong. Ya, bukankah Nabi SAW ya pernah menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ada pengantin yang akan dibawa pulang kepada pasangannya, hal indakum min lahu. Ya, Nabi tanya, apakah ada lahwun pada kalian? Mari mainkan pada masa sedang acara pesta pernikahan ini, masa-masa bahagia. Lahwun,
dipakai dalam hadis Nabi SAW, tapi bukan untuk menyesatkan kan? Ya, untuk menghibur diri boleh dalam masa itu. Jadi nggak langsung. Ada lahun yang bisa menyesatkan, ada lahun yang tidak menyesatkan. Yang saya katakan ini adalah itulah diskusi para ulama terhadap ayat tersebut. Jadi jangan sekedar kita ambil satu pendapat lalu kemudian kita pukul itu semua adalah sama seperti itu, tidak. Ya, tidak boleh. Amanah ilmu tidak boleh demikian. Bahkan ada orang yang kalau baca Al-Quran, ya, kalau baca Al-Quran dipakai untuk menyesatkan orang, haram juga dia baca Al-Quran itu. Ya, pernah pada masa Sayyidina Umar mau dipukul seorang yang membaca surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, dia baca surat itu mau dipukul oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Baca Al-Quran kok dipukul? Karena dia membaca itu niatnya adalah karena di situ ada itab kepada Nabi SAW, ada teguran kepada Nabi. Jadi dia suka membaca ayat Al-Quran yang menegur Nabi. Ada niat jahat, niat buruk dalam hatinya. Baca Al-Quran untuk niat buruk. Enggak boleh baca Al-Quran. Nah, jadi begitu para ulama mendiskusikan ayat tersebut, ya. Jadi enggak serta-merta langsung sudah satu pendapat kita ambil berlaku untuk semuanya. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi, kami ingin katakan pertama adalah poinnya masalah musik itu sendiri itu adalah beda pendapat para ulama dalam hal ini. Secara amanah ilmu sekali lagi kita tidak boleh mengatakan satu pendapat para ulama semua mengatakan haram. Amanah ilmu nggak bisa demikian. Dan juga amanah secara dengan agama kita juga tidak demikian. Orang yang kalau seandainya kita mengharamkan sesuatu yang mubah, dosanya sama dengan memubahkan sesuatu yang haram. Sama aja. Jadi sama aja. Jadi amanahnya kita mengatakan bahwa apa hukum musik, beda pendapat para ulama dalam hal ini. Ya. Beda pendapat para ulama dalam hal ini, maka selama ini beda pendapat, jadi kita enggak mengatakan bahwa orang yang belajar musik, orang yang belajar itu semua, itu sudah haram hukumnya, tidak. Justru kita, kalau ada saat ini kita ingin mengatakan bahwa kalau seandainya ada di antara umat Islam, kaum muslimin, kawan-kawan yang ada bakat di bidang seni, ya, buatlah seni, kreasi seni kalian yang mendidik, yang positif, yang jauh daripada maksiat. Tidak ada lagu-lagu cinta konyol di dalamnya, cinta nafsu yang haram di dalamnya. Tapi lagunya adalah cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, bahkan cinta untuk berbuat amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, berinfak fi sabilillah, membantu saudara kita yang saat ini sedang terjepit. Buat lagu dengan lirik yang bagus, yang lirik yang menjadikan orang ingin berbuat yang ma'ruf. Mana kita inginkan kawan-kawan yang ada bakat seni ini, kembangkan bakat seni. Jangan sampai orang-orang yang punya niat busuk, bahkan hatinya tidak punya iman, justru mereka yang muncul di kancah seni. Sehingga ketika orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya akhlak mulia di kancah seni, lalu dibuatlah seni dengan yang indah didengar oleh manusia, tapi isi kontennya itu mengajak untuk berganja, mengajak untuk minum minuman keras, pacaran, main wanita, cinta satu malam, na'udzubillah min dzalik, ya. Tapi dinyanyikan dengan suara yang merdu dan indah. Akhirnya mereka berhasil menjual barang yang haram, tapi dengan cara yang disenangi orang. Munculnya seni yang haram ini gara-gara tidak adanya model seni yang indah di kalangan kita. Nah, masalah nanti memakai alat-alat musik yang seperti apa, lihatlah pendapat para ulama bagaimana masalah alat ini. Kalau seandainya masalah musik ada beda pendapat, alat musik juga ada beda pendapat para ulama di sana. Enggak semua riwayat masalah alat musik itu sahih 100%. Sahih 100%. Tidak dibincangkan oleh para ulama. Ya, jadi bukan masanya kita bincangkan panjang lebar tentang masalah ini, tapi itu konklusinya. Kalau sudah ada dosen di musik, maka kita inginkan kalau dia muslimah, kalau dia adalah seorang muslim, maka kreasilah musik atau lagu, ya, dengan kreasi seni yang indah yang mengajak kepada adab yang baik, mengajak memotivasi manusia untuk
berbuat yang ma'ruf, ya, kemudian memotivasi kita cinta Allah dan cinta Rasulnya. Orang akan menilai dengan nilai seni yang indah ketika kita membuat suatu ajakan yang indah pula. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan muda dalam masalah ini.